Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggi Anjani dengan MPM A1G022054. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembuatan tugas video presentasi mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas bab yang terakhir, yaitu bab 14, yaitu Total Quality Management. Oke, baiklah, yang pertama A, konsep dasar Total Quality Management atau TQM. Nah, untuk mewujudkan mutu pendidikan yang tinggi dan unggul tersebut, lembaga pendidikan harus menerapkan dan melaksanakan Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu. Total Quality Management ini merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Oke, selanjutnya yang B, pengertian Total Quality Management. Menurut Zahro, 3M ini merupakan suatu pendekatan dalam usaha memaksimalkan daya saing melalui perbaikan secara terus-menerus atas jasa manusia, produk, dan lingkungan. Kemudian menurut Nasution, 3M ini merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, lingkungan, dan proses. Nah, kemudian adapun menurut Salis, Total Quality Management atau adalah sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya saat ini dan untuk masa yang akan datang. Oke, selanjutnya menurut Morgan dan Murgatroyd, suksesnya implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan didasarkan pada 5 kunci. Di antaranya itu ada visi, strategi dan tujuan, tim, alat, dan kemudian yang terakhir ada 3CS of Management yang meliputi budaya, komitmen, dan komunikasi. Oke, selanjutnya yang C, pemikir-pemikir Total Quality Management. Nah, di antaranya itu ada W. Edward Deming, kemudian yang kedua ada G.M. Juran, kemudian yang ketiga ada Armand F. Feigenbaum, dan kemudian yang keempat ada Philip B. Crosby. Oke, selanjutnya yang D ada implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Nah, menurut Zahro, ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan dalam implementasi Total Quality Management dalam lembaga pendidikan, yaitu di antaranya yang pertama adanya perbaikan secara terus-menerus, kemudian yang kedua adanya standar mutu, yang ketiga adanya perubahan budaya, yang keempat adanya perubahan organisasi, kemudian yang kelima adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Oke, kemudian ada pun prosedur dalam mengimplementasikan Total Quality Management. Pada dasarnya menempuh 3 tahapan, di antaranya yang pertama ada persiapan, pengembangan sistem, dan implementasi. Kemudian ada pun faktor yang memengaruhi implementasi kurikulum dalam TQM, di antaranya ada leadership, budaya kerja, aturan organisasi, sistem reward, dan kemudian terakhir ada rekrutmen dan pelatihan. Selanjutnya yang E, pilar Total Quality Management. Craig dan Crutchfield mengemukakan bahwa terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan TQM. Di antaranya ada organisasi, kepemimpinan, komitmen, proses, dan produk. Nah, pada lembaga pendidikan sekolah, lulusan merupakan titik pusat tujuan. Lulusan berkualitas tidak mungkin terwujud tanpa proses pendidikan yang bermutu. Proses pendidikan yang bermutu tidak mungkin ada tanpa organisasi sekolahan yang tepat dan efektif. Nah, untuk memajukan organisasi sekolah yang efektif, diperlukan pemimpin yang kuat. Dan pemimpin itu sendiri harus mendapat dukungan komitmen dari seluruh perangkat sekolah, yaitu guru dan staf sekolah. Selanjutnya yang F, hambatan implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Nah, setidaknya terdapat 2 faktor nih yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Nah, ini menurut Zahro, di antaranya yang pertama, strategi pembangunan lebih bersifat input oriented. Kemudian yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat micro oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Oke, selanjutnya yang G, filosofi baru. Nah, menurut Prawijosentono, dalam bukunya yang berjudul Filosofi Baru tentang Manajemen Mutu Terpadu, bahwa para manajer atau pemimpin itu harus membuat produk dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, dasar dari filosofi mutu produk mempunyai beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada pendekatan tunggal untuk memecahkan masalah mutu produk dalam organisasi. Kemudian yang kedua, produk bermutu prima hanya dihasilkan oleh organisasi yang mempunyai struktur organisasi yang baik, proses produksi yang andal, dan manajemen pembelian bahan baku yang juga sangat baik tentunya.
Nah, penerapan total quality management dipermudah nih oleh beberapa piranti yang sering disebut alat TQM. Dalam alat TQM, yang diuraikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, curah pendapat. Sumbang saran, brainstorming adalah alat perencanaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kreativitas kelompok. Kemudian yang kedua ada diagram alur atau bagan arus proses. Kemudian ada yang ketiga analisis SWOT. Kemudian yang keempat ranking preferensi. Yang kelima analisis tulang ikan. Kemudian yang keenam penilaian kritis. Dan yang ketujuh benchmarking. Kemudian yang kedelapan adalah diagram analisa medan daya. Oke, baiklah sekian penjelasan materi tentang bab 14 dari saya. Dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan-kesalahan dalam pembuatan video ini, baik dimulai dari bab yang pertama sampai yang terakhir ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.